Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Maimah dengan NIM T2019-7023. Saya di sini akan menjelaskan tentang apakah itu dimensi 3 dan apa saja yang ada di dalam dimensi 3. Yaitu pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi 3 pada bangun ruang sisi datar, yaitu terdiri dari kubus, balok, prisma, limas, silinder, kerucut, dan bola. Kubus. Pasti kalian tahu, kubus memiliki 12 rusuk dengan rumus volume V sama dengan S pangkat 3 dengan luas permukaan yaitu L sama dengan 6 kali S pangkat 3. Kedua yaitu balok. Balok memiliki 6 sisi, di mana masing-masing sisi yang saling berhadapan yaitu saling kongruen. Balok memiliki 12 rusuk dengan 3 kelompok panjang yang berbeda, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan sama dengan 2 kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang sejajar dan kongruen yang disebut dengan penampang. Bidang yang menghubungkan kedua penampang disebut dengan selimut prisma. Dengan rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas permukaan yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dengan sebuah sisi alas yang berbentuk dengan lingkaran. Bangun kerucut terdiri dari dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N, tetapi beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Itu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Dengan bangun kerucut yang terdiri dari dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut, yaitu volumenya adalah 1/3 pi kali R pangkat 2 dikali tinggi, dengan luas permukaan yaitu luas alas ditambah luas selimut, atau bisa dengan luas sama dengan pi R pangkat 2 ditambah pi RS sama dengan pi R buka kurung R ditambah S. Selanjutnya yaitu bola. Bola merupakan sebuah bangun ruang yang tidak mempunyai bidang alas dan titik pojok. Bola merupakan himpunan titik dengan dalam dimensi 3 yang memiliki jarak sama terhadap satu titik dengan titik yang lain. Jarak pusat pada titik-titik lingkaran disebut dengan jari-jari bola. Dengan rumus V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Luas permukaan yaitu 4 pi R pangkat 2. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama, NIM T2019-7038.
saya akan menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Suatu titik, garis, dan bidang memiliki suatu kedudukan satu sama lain. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua. Satu, titik terletak pada garis. Dinamakan titik terletak pada garis apabila garis itu melalui titik. Dan yang kedua, titik berada di luar garis. Dinamakan titik berada di luar garis apabila garis itu tidak melalui titik. Yang terakhir, sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang ada dua. Satu, titik berada pada bidang. Dinamakan titik berada pada bidang karena bidang melalui titik dan titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Dua, titik berada di luar bidang. Dinamakan titik berada di luar bidang karena bidang tidak melalui titik dan titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Yang ketiga, kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang yang lain ada tiga. Satu, dua bidang yang saling sejajar. Dikatakan dua bidang yang saling sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Yang kedua, dua bidang yang saling berpotongan. Dikatakan dua bidang saling berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang. Yang ketiga, dua bidang yang saling berimpit. Dikatakan dua bidang yang saling berimpit apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, dan juga sebaliknya. Setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nama saya Siti Nur Khafifah, NIM T 2019-7022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak. Jarak adalah panjang ruas penghubung kedua bangun yang terpendek dan bernilai positif. Jarak bisa didapatkan dari jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang, dan juga bisa didapatkan dari jarak antara kedua garis yang sejajar, jarak antara bidang dan garis yang sejajar, dan juga jarak antara dua bidang yang sejajar. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Titik F dengan diagonal ruang BH. Maka pembahasannya yaitu titik F dengan titik B itu berjarak 4 cm. Lalu kita mencari antara titik F dengan titik H. Di sini titik F dengan titik H kita menggunakan EFH. Maka EFH bisa dikatakan seperti segitiga siku-siku. Maka dalam mencari FH kita menggunakan rumus Pythagoras. FH atau HF sama dengan akar EF pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. Tadi panjang rusuk sama dengan 4 cm, jadi di sini juga sama 4 cm. Maka di sini akar 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16, ditambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 sama dengan 4 akar 2. Jadi panjang FH sama dengan 4 akar 2. Lalu kita mencari BH. BH kita menggunakan
rumus Pythagoras juga. Kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BH sama dengan akar FH pangkat 2 ditambah BF pangkat 2 sama dengan akar 4 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 akar pangkat 2 sama dengan 16 kali 2 ditambah 16 sama dengan akar 48. Akar 48 ini sama dengan 4 akar 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.